Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Nabila Farah Ranjani dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A20, ingin menerangkan materi mengenai teori ekonomi. Nah, di sini sebelumnya saya menerangkan teori ekonomi ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi digital. Secara garis besar, teori ekonomi itu dibagi menjadi dua. Jadi ada yang dibagi menjadi teori klasik dan teori historis, dan ada yang dibagi menjadi teori makro dan teori mikro. Nah, di sini saya ingin menerangkan mengenai teori klasik dan teori historis dahulu. Nah, teori klasik adalah teori yang dikembangkan oleh David Ricardo dan James Mill serta pendahulunya yang dahulu pernah menyusun sebuah buku. Nah, teori klasik itu menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun. Jadi, teori klasik itu dia mandiri, dia tidak bekerja sama dengan pemerintah, dia tidak bergabung dengan rumah tangga. Nah, di sini yang kedua adalah teori historis. Teori historis itu menitik beratkan pada proses perkembangan perekonomian masyarakat dimulai dari tahap prasejarah hingga tahap industri, masyarakat dunia dan masyarakat berkonsumsi tinggi. Nah, teori historis itu menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan pada teknik produksi dan mata pencaharian penduduknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori klasik dan teori historis itu tidak saling menyatu. Jadi teori klasik dan teori historis itu berbeda. Kalau teori klasik itu mandiri, dia tidak bekerja sama dengan pemerintah, akan tapi kalau teori historis itu dia campuran. Jadi campuran antara keluarga, masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Nah, terus di dalam teori ekonomi itu ada tokoh yang sangat berperan penting di dalamnya dan sangat familiar sekali sih selama ini. Nah, siapa sih tokoh tersebut? Tokoh tersebut adalah John Maynard Keynes, Milton Friedman, dan Adam Smith. Nah, ketiga tokoh itu sangat banyak sekali pengaruhnya di dalam teori ekonomi sendiri. Nah, saya ingin menjelaskan mengenai salah satu dari tokoh tersebut. Nah, tokoh itu adalah John Maynard Keynes. Siapa sih beliau? Kalau ada yang tahu bisa komen di kolom komentar ya. Nah, teori John Keynes itu atau bisa dengan teori Keynes atau teori Keynes adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonomi Inggris pada saat itu adalah pada abad 20. Nah, teori ini mempromosikan ekonomi campuran. Jadi Keynes ini bekerjasama dengan teori historis. Jadi kan teori campuran, historis tadi campuran antara masyarakat, keluarga, dan pemerintah. Jadi teori Keynes ini dia sangat menentang sekali teori klasik, karena teori klasik itu bersifat tidak ikut campur tangan pemerintah. Nah, gitu. Nah, terus teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peran penting, atau yang disebut dengan laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara. Jadi itu bertolak belakang dari teori klasik. Nah, terus teori ini menyatakan bahwa tren ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu mikro. Jadi makro dan mikro itu saling berpengaruh, beda dengan klasik dan historis. Nah, terus kesimpulan dari teori yang dikeluarkan oleh Keynes adalah bahwa tidak ada kecenderungan otomatis untuk menggerakkan output dan lapangan pekerjaan di kondisi full employment. Jadi atau di kondisi lapangan kerja penuh. Kesimpulan ini bertentangan dengan prinsip ekonomi klasik seperti supply side yang menganjurkan untuk tidak menambah peredaran uang di masyarakat.
di titik yang ideal. Jadi dari awal sampai akhir tadi sudah dijelaskan bahwa teori klasik dengan teori makro itu sangat bertentangan. Nah, lalu itu tadi teori klasik dan teori historis. Nah, sekarang masuk ke dalam teori makro. Nah, apa sih teori makro itu? Teori makro itu adalah sebagai cabang pembahasan dari ilmu ekonomi mengenai aktivitas dalam cakupan wilayah yang luas. Jadi makro itu mempunyai cakupan yang luas. Dia itu melibatkan pemerintah atau negara dalam teori tersebut. Nah, terus apa sih yang melatar belakangi timbulnya teori ekonomi makro? Nah, jawabannya adalah yang melatar belakangi timbulnya teori ekonomi makro adalah dari tantangan oleh Adam Smith sendiri. Dahulu Adam Smith itu menjadi pelopor teori ekonomi makro. Nah, dia melalui bukunya yang berjudul Wealth of Nations, dan Adam Smith merupakan pelopor dari aliran ekonomi klasik. Pada tahun 1930, aliran klasik ini dianggap mengalami kegagalan karena terjadinya gejolak dan krisis besar pada saat itu. Nah, terus yang kedua adalah apa sih yang menjadi kunci dari teori ekonomi makro? Di dalam ekonomi makro itu ada 3 kunci. Nah, di situ teori ekonomi makro membahas masalah 3. Yang pertama yaitu tentang pertumbuhan ekonomi, yang kedua tentang inflasi, dan yang ketiga tentang kesempatan kerja. Jadi antara pertumbuhan ekonomi, inflasi dengan kesempatan kerja itu saling berpengaruh. Jadi semisal pertumbuhan ekonominya masyarakat naik, kesempatan kerja pun akan semakin sulit. Jadi persaingan kerja pun akan semakin ketat. Nah, seperti itulah contoh dari kunci dari teori ekonomi makro tersebut. Masalah inflasi juga, kalau seumpama pekerjaannya ketat dalam menerima pekerjaan akan menimbulkan adanya inflasi juga. Nah, masuk ke dalam materi yang kedua yaitu teori ekonomi mikro. Apa sih yang dimaksud dengan teori ekonomi mikro itu? Nah, teori ekonomi mikro itu didefinisikan sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang membahas aktivitas ekonomi dalam lingkup sempit. Nah, tadi kalau makro sudah dijelaskan bahwa kalau makro itu lingkupnya besar, dia melibatkan pemerintah atau negara. Nah, kalau ekonomi mikro ini hanya masyarakat, perseorangan atau keluarga saja. Nah, keluarga atau rumah tangga. Meskipun begitu, ekonomi mikro tidak selalu berkaitan dengan masalah finansial atau keuangan di sebuah perusahaan maupun kehidupan rumah tangga. Nah, selain itu, ekonomi mikro atau disebut juga sebagai mikroekonomi adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran yang kemudian turut membantu memahami pula hubungan antara perubahan upah, pola pekerjaan yang sesuai, serta memahami variabel biaya pada saja dalam suatu produksi barang dan jasa. Nah, jadi kalau teori makro tadi ada 3, kalau teori mikro juga ada 3, tapi teori mikro lebih ke produksinya. Nah, kalau teori makro itu lebih ke sumber daya manusianya, gitu perbedaannya. Nah, lalu apa saja sih yang dipelajari dalam ekonomi mikro? Nah, dalam ekonomi mikro itu kita difokuskan pada aspek analisis atau variabel ekonomi seperti teori produksi, teori harga, permintaan dan penawaran, elastisitas, analisis biaya dan manfaat. Nah, seperti apa yang saya sudah katakan di awal tadi, bahwa teori mikro itu berbeda dengan makro. Kalau makro itu ke sumber dayanya, kalau mikro lebih cenderung ke proses produksinya. Contoh kebijakan ekonomi mikro itu apa saja sih? Nah, kebijakan ekonomi mikro itu ada 2. Dia bisa kebijakan harga terendah dan harga tertinggi. Kapan sih harga terendah dan harga tertinggi itu bisa dicapai atau bisa dikelola? Nah,
kebijakan harga terendah itu ditetapkan ketika kondisi jumlah penawaran lebih besar daripada permintaan, sehingga menyebabkan penumpukan produk dan tidak semua masyarakat akan membeli produk tersebut, hingga kemudian produk dijual dengan harga yang semurah-murahnya. Nah, itu baru yang dinamakan dengan kebijakan harga terendah. Nah, yang kedua adalah kebijakan harga tertinggi di dalam ekonomi mikro. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan harga tertinggi di dalam ekonomi mikro itu? Harga tertinggi itu ditetapkan karena adanya kondisi pasar mengalami ketidakpastian harga, yaitu melonjaknya harga menjadi sangat tinggi. Kebijakan ini kemudian dapat terjadi karena jumlah penawaran yang rendah sehingga jumlah permintaannya tinggi. Nah, pada keadaan ini, maka stok barang sangat kurang sehingga pada konsumen ingin membeli produk tersebut untuk kemudian diperjualbelikan kembali dengan harga yang tinggi. Nah, jadi itu adalah dua kebijakan yang ada di dalam teori ekonomi makro. Itu tadi adalah materi mengenai teori ekonomi. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.